Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah, bertemu dengan ustazah pagi ini di pembelajaran agama secara daring dengan judul Tradisi Islam Nusantara. Pengertian tradisi Islam Nusantara. Sebelum membahas tradisi Islam, perlu ditegaskan dahulu arti kebudayaan dan kesenian Islam. Kebudayaan menurut Islam adalah hasil karya cipta manusia. Sedang kebudayaan dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Tata nilai tersebut merupakan penerjemahan untuk merealisir pokok-pokok ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata. Dari berbagai kelompok masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, telah menghasilkan sebuah kebudayaan yang disebut kebudayaan Islam. Sedangkan kesenian Islam yaitu ekspresi estetis di kalangan orang Islam dengan menggunakan medium atau alat peraga. Faktor-faktor diterimanya Islam sebagai agama Nusantara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam begitu mudah diterima dan dengan cepat berkembang. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik ajaran agama Islam. Yang kedua, penggunaan kesenian sebagai media dakwah. Yang ketiga, meningkatnya pertumbuhan muslim pribumi. Dan yang keempat, pemakaian bahasa Melayu sebagai media penyebaran agama. Apresiasi budaya Nusantara dalam Islam. Kebudayaan populer di Indonesia banyak sekali menyerap konsep-konsep dan simbol-simbol Islam, sehingga seringkali tampak bahwa Islam muncul sebagai sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaan populer di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya istilah-istilah kata benda pada bahasa Jawa dan Melayu yang meminiam istilah dari bahasa Arab. Yang kedua, pesantren. Hakikatnya pendidikan pesantren tidak lepas dari Islam, dan pendidikan pesantren bermula tidak lama setelah Islam masuk ke Indonesia. Yang ketiga, kalender Jawa. Pada masa Sultan Agung memunculkan kalender Jawa yang pada dasarnya merupakan perkawinan antara kalender Aka dan kalender Hijriah. Yang keempat, menara dan cungkup masjid. Masjid dan cungkup makan mengambil bentuk atap tumpang seperti Masjid Agung Demak yang bentuk dasarnya sudah dikenal pada masa sebelumnya sebagai tempat sebagaimana tampak pada beberapa relief candi. Yang kelima, tata ruang kota. Pada tata kota terutama kota kerajaan di Jawa juga dapat dilihat adanya perubahan dan kesinambungan. Di civic center kota-kota tersebut ada alun-alun, keraton, masjid agung, dan pasar yang ditata menurut pola tertentu. Yang keenam, ulir dan kaligrafi. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Candi dan petintaan tidak dibangun lagi, tetapi kemudian muncul masjid, surau, dan makam. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi kita pada pagi hari ini ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup pembelajaran antum pagi ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.